Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Lapani MPD selaku pembahas, pada yang terhormat Bapak Dr. Alben Amarita MPD selaku pembimbing 1, dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku pembimbing 2. Baiklah, izinkanlah saya, Era Rosanti, untuk menyampaikan hasil penelitian kualitatif saya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pembelajaran dalam Jaringan pada masa pandemi COVID-19 bagi guru sekolah dasar. Abstrak dari penelitian ini yaitu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran daring masa pandemi COVID-19 bagi guru sekolah dasar. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua peserta didik, pengawas sekolah, dan komite sekolah di SD Negeri 6 Metro Barat. Teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Keabsahan data menggunakan uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Fokus penelitian ini ialah pelaksanaan pembelajaran daring masa pandemi COVID-19 bagi guru sekolah dasar. Hasil penelitian diperoleh bahwa proses pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah dasar sudah berjalan cukup baik. Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru yaitu RPP daring, materi pembelajaran, dan media atau alat yang digunakan dalam pembelajaran daring. Kendala pelaksanaan pembelajaran adalah ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki handphone sendiri atau masih berbagi dengan orang tuanya. Kurangnya pendampingan orang tua, jaringan internet yang kurang stabil, kapasitas memori handphone yang kurang memadai, kuota yang terbatas, dan kurangnya kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Fokus penelitian ini adalah tentang proses pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi COVID-19 bagi guru sekolah dasar. Subfokus penelitian yaitu yang pertama, melaksanakan proses pembelajaran melalui sistem daring. Yang kedua, merancang dan menyusun pembelajaran daring. Yang ketiga, mengetahui faktor penghambat atau kendala dalam pembelajaran daring dan memberikan solusi alternatif untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut. Yang keempat, menilai hasil pembelajaran. Yang kelima, mengevaluasi hasil pembelajaran. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimanakah perencanaan dan kesiapan guru menyusun dan melaksanakan pembelajaran daring masa pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimanakah penggunaan dan pemanfaatan media daring teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam pembelajaran pada saat pandemi COVID-19? Yang ketiga, bagaimana peran guru melibatkan peserta didik dalam pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19? Yang keempat, apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran daring masa pandemi COVID-19? Yang kelima, bagaimana cara guru dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran daring masa pandemi COVID-19? Dan yang keenam, bagaimana cara guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran daring? Pelaksanaan penelitian. Yang pertama, persiapan penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, tahap awal yang dilakukan peneliti adalah melakukan persiapan untuk penelitian. Di antaranya adalah meminta izin penelitian secara resmi kepada pihak sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021. Setelah mendapatkan izin dan persetujuan dari kepala sekolah, maka selanjutnya peneliti dapat melakukan penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dengan memilih informan yang akan diwawancarai dan berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 bagi guru sekolah dasar. Pada awal pelaksanaan penelitian, peneliti memilih informan yang terdiri dari kepala sekolah, 4 guru kelas, 3 peserta didik kelas tinggi, 3 orang tua peserta didik, dan 1 pengawas sekolah, dan 1 komite sekolah. Yang ketiga, analisis data. Setelah mendapatkan data penelitian berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, langkah selanjutnya yaitu peneliti melakukan analisis data. Data yang diperoleh kemudian akan direduksi, yang artinya peneliti merangkum, memilih, memfokuskan data pada hal-hal penting dan membuang yang tidak terlalu diperlukan sehingga akan diperoleh data yang jelas.
Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah mendisplay data, yang artinya peneliti menyajikan data dengan cara menyusun data, membentuk pola hubung, sehingga data lebih mudah untuk dipahami. Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verification. Temuan dan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, proses penyusunan perencanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru yang pertama yaitu guru menganalisis kurikulum dengan menyesuaikan standar kompetensi atau kompetensi dasar, kemudian menentukan atau menetapkan indikator, dan menetapkan materi ajar. Kemudian guru membuat perangkat pembelajaran, kemudian guru mengelola materi pembelajaran, dan guru menentukan media atau alat penilaian. Dalam melakukan perencanaan pembelajaran, guru berpedoman atau berpatokan pada Surat Edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 yang berisi tentang penyederhanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Hal ini sejalan dengan pendapat Majid 2020 yang menyatakan bahwa perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan bahan ajar menggunakan media, menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran, serta mengevaluasi dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Teori tersebut sejalan dengan pendapat Fathur Rahman 2012 yang menjelaskan bahwa pada dasarnya perangkat pembelajaran mempunyai fungsi untuk mempermudah guru dalam melaksanakan atau mengelola kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Hal tersebut sejalan dengan yang dirumuskan oleh Sukri Hadiningrum 2013. Perangkat pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dipersiapkan guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu penggunaan dan pemanfaatan media daring, teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pada masa pandemi COVID-19. Guru menggunakan buku siswa, LKPD, serta media WhatsApp sebagai media utama pembelajaran daring. Guru juga menggunakan YouTube, Microsoft Office, PowerPoint, dan Google Form sebagai media pendukung dalam pembelajaran daring. Penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran di sekolah dikarenakan WhatsApp tersebut dianggap paling mudah dioperasikan baik oleh guru, orang tua peserta didik, dan peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Jumiat Moko 2016 yang menyatakan bahwa WhatsApp merupakan aplikasi berbasis internet yang memudahkan penggunanya dalam berkomunikasi dengan fitur-fitur yang tersedia serta merupakan media sosial yang paling populer digunakan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, guru juga menggunakan YouTube sebagai media penunjang pembelajaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan 2021 yang menyatakan bahwa penggunaan media YouTube dalam pembelajaran daring mampu membuat peserta didik lebih paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Fitur-fitur YouTube yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring yaitu thumbnail, playlist, share link, dan layar akhir. Yang ketiga, peran guru melibatkan peserta didik dalam pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama, guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan cara mewajibkan peserta didik untuk mengirimkan foto pada WhatsApp group mulai dari pukul 7.30 hingga pukul 8 pagi. Kemudian setelah itu guru memberikan materi pendidikan karakter. Baru setelahnya guru menyampaikan materi sesuai dengan RPP yang telah dibuat dan memberikan tugas atau penugasan. Nah, dalam melibatkan peserta didik dalam pembelajaran daring, guru selalu memanfaatkan media pembelajaran daring berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Yang keempat, faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Faktor penghambatnya yaitu yang pertama, peserta didik tidak memiliki HP sendiri atau masih berbagi dengan orang tuanya. Yang kedua, kapasitas memori HP yang kurang memadai. Yang ketiga, jaringan internet yang kurang stabil. Yang keempat, kurangnya kompetensi guru dalam memberikan pembelajaran. Dan yang kelima, orang tua peserta didik yang kurang memiliki pemahaman materi dari guru. Sedangkan faktor pendukung dari pembelajaran daring yaitu yang pertama, komunikasi yang baik antara guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik, dan kerjasama antara guru dan orang tua peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Purwanto dan kawan-kawan 2020 yang menyatakan bahwa fasilitas pembelajaran daring sangat penting untuk kelancaran proses belajar mengajar seperti laptop, komputer, ataupun handphone yang akan memudahkan guru untuk memberikan materi belajar mengajar secara daring. Pembelajaran daring dalam pelaksanaannya selalu memiliki hambatan. Hal ini terjadi karena pembelajaran daring merupakan sesuatu yang baru bagi guru. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Purwanto dan kawan-kawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh membuat para guru perlu waktu untuk beradaptasi dan mereka menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas belajar. Yang kelima, cara guru mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Hambatan pembelajaran daring yaitu yang pertama, peserta didik tidak memiliki HP sendiri atau masih HP bersama dengan orang tuanya sehingga peserta didik sering terlambat mengumpulkan tugas, jaringan internet yang kurang stabil, dan kuota yang terbatas sehingga menghambat peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang ketiga, kurangnya pendampingan orang tua dalam pembelajaran anaknya. Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan tersebut, yang pertama, guru menjaga komunikasi dengan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan tambahan waktu dalam pengumpulan tugas. Dan yang ketiga, mengingatkan orang tua peserta didik untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Hal ini sejalan dengan pendapat Kirom 2017 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, guru memiliki multi peran dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya, guru sebagai pengajar, salah satu tugas utama dari tenaga pendidik adalah melayani siswa agar mereka menjadi siswa yang selaras dengan tujuan sekolah tersebut. Guru sebagai pembimbing, guru memberikan bimbingan dan arahan serta bantuan kepada siswa agar tercapai pemahaman dan pengarahan diri siswa terhadap sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Yestiani 2020 yang menyatakan bahwa guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya harus membantu pemecahannya. Selanjutnya yaitu cara guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran daring. Untuk penilaian hasil belajar, guru menggunakan tes tulis sebagai instrumennya. Kemudian guru mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan authentic assessment. Instrumen yang digunakan yang pertama yaitu penilaian sikap dan yang kedua penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini guru menggunakan penilaian portofolio. Hal ini sejalan dengan pendapat Pantiwati 2016 yang menyatakan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang menuntut peserta didik untuk menghasilkan suatu produk sebagai pemahamannya terhadap materi tertentu serta penilaiannya menggunakan suatu metode atau teknik tertentu. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ngadib 2017 yang menyatakan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang dapat memberdayakan seluruh kemampuan peserta didik melalui tugas tertentu dengan menerapkan berbagai teknik penilaian. Kedua pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ari Kunto 2011 yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Kesimpulan yang pertama, proses penyusunan perencanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19.
Pelaksanaan pembelajaran daring di SD Negeri 6 Metro Barat sejauh ini sudah terlaksana dengan cukup baik. Meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring, guru-guru di SD Negeri 6 Metro Barat tetap membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru yaitu RPP daring, menyiapkan bahan ajar berupa materi pembelajaran, serta menentukan media atau alat pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dalam proses penyusunan perencanaan pembelajaran, guru selalu berpedoman dengan kurikulum darurat yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi peserta didik di SD Negeri 6 Metro Barat. Dalam menganalisis kurikulum, guru berpedoman pada Surat Edaran Kemdikbud nomor 14 tahun 2019. Yang kedua, penggunaan dan pemanfaatan media daring, teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pada masa pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, guru di SD Negeri 6 Metro Barat menggunakan WhatsApp sebagai media utama dalam pembelajaran. Selain WhatsApp, guru juga menggunakan media penunjang pembelajaran lain seperti YouTube, PowerPoint, dan Google Form. Penggunaan media online dalam pembelajaran daring memiliki beberapa hambatan atau kendala, yaitu ada beberapa peserta didik yang HP-nya masih berbagi dengan orang tuanya yang harus pergi bekerja setiap hari, sehingga dalam proses pengumpulan tugas, peserta didik harus menunggu orang tuanya pulang bekerja. Kapasitas memori HP yang kurang memadai, jaringan internet yang kadang kurang stabil, dan keterbatasan kuota internet sehingga dapat menghambat peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Yang ketiga, peran guru melibatkan peserta didik dalam proses pelaksanaan pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19. Untuk melihat kesiapan peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran, guru mewajibkan peserta didik untuk melakukan absensi dengan cara mengirim foto diri melalui grup WhatsApp. Setelah itu, guru memberikan sedikit materi tentang pendidikan karakter kepada peserta didik. Selanjutnya, guru menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya. Guru memanfaatkan media dan alat pembelajaran daring dalam penyampaian materi maupun penugasan. Biasanya, guru memberikan materi berupa video pembelajaran, gambar, ataupun PowerPoint agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang diberikan. Guru juga selalu menjaga komunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Yang keempat, faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Faktor penghambat yang dihadapi ketika proses pembelajaran daring di SD Negeri 6 Metro Barat yaitu ada sebagian peserta didik yang tidak memiliki HP sendiri atau masih bersama dengan orang tuanya yang pergi bekerja, sehingga peserta didik sering terlambat dalam mengumpulkan tugas. Kapasitas memori HP yang kurang memadai, jaringan internet yang kurang stabil, dan kuota internet yang terbatas membuat peserta didik terlambat dalam menerima informasi yang diberikan guru sehingga menghambat mereka dalam proses pembelajaran. Kurangnya kompetensi guru dalam pembelajaran daring serta orang tua yang kurang memiliki pemahaman tentang materi pembelajaran membuat peserta didik terkadang tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Sedangkan faktor pendukung dalam pembelajarannya yaitu komunikasi yang baik antara guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik, serta kerjasama antara guru dengan orang tua peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan adanya faktor pendukung ini, proses pembelajaran daring selama ini dapat berjalan dengan cukup baik. Yang kelima, cara guru mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi selama pembelajaran daring yaitu guru memberikan kelonggaran waktu kepada peserta didik yang HP-nya dibawa oleh orang tuanya bekerja, menjaga komunikasi dengan peserta didik dalam pembelajaran, dan selalu mengingatkan orang tua peserta didik agar bisa menyempatkan waktunya untuk mendampingi pembelajaran anaknya. Yang keenam, cara guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran daring. Guru-guru di SD Negeri 6 Metro Barat menggunakan authentic assessment untuk mengevaluasi pembelajaran daring. Instrumen yang digunakan guru dalam melakukan evaluasi berdasarkan authentic assessment yaitu penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Sedangkan penilaian hasil belajar, guru menggunakan soal tes, baik dalam penugasan maupun ulangan. Tujuan dilaksanakan penilaian authentic assessment yaitu untuk mengevaluasi perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan dan membuktikan bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai.
Guru kemudian menindaklanjuti evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu dengan mengomunikasikannya secara langsung kepada orang tua peserta didik yang hasil evaluasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Guru juga selalu memberikan nasihat dan motivasi kepada peserta didik agar lebih giat lagi dalam belajar. Evaluasi pembelajaran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian dan keberhasilan hasil belajar peserta didik dan digunakan sebagai bahan refleksi guru. Seorang guru tentunya perlu mengetahui keefektifan dan efisien sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Saran. Yang pertama, pemerintah hendaknya lebih gencar lagi memberikan dukungan terhadap peserta didik dan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, guru dapat lebih mengembangkan pembelajaran yang dapat membuat kondisi belajar tetap efektif walaupun dilakukan dalam jaringan. Guru juga harus lebih sering berkomunikasi dengan peserta didik. Guru hendaknya lebih meningkatkan kreativitasnya sebagai pendidik untuk menjadi guru yang lebih profesional. Yang ketiga, sekolah hendaknya lebih memfasilitasi guru dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama pada pelaksanaan pembelajaran daring seperti sekarang ini. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran daring. Yang kelima, bagi peneliti lainnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau referensi untuk penelitian selanjutnya dalam menganalisis proses pembelajaran daring di sekolah dasar. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.